Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan. Agar kehidupan kita hari demi hari semakin diberkati oleh firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan tema kita pada hari ini yang mengubahkan hidup. Apa yang mengubahkan hidup? Mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 26 berkata, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul ini kita akan sama-sama merenungkannya menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, catatan pasal 16 mencatat ada beberapa tokoh yang terlibat. Ada Paulus, ada Silas, ada kepala penjara, ada hamba perempuan yang dirasuki oleh roh tenung, kemudian ada tuan-tuan dari hamba perempuan tersebut. Kemudian peristiwa yang terjadi yang dapat kita lihat adalah Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Mengapa? Ya, karena mereka mengusir roh tenung dari seorang perempuan yang dimana roh tenung itu menghasilkan bisnisnya besar oleh tuan-tuannya. Kemudian Paulus dan Silas mengusir, menengking roh ini, sehingga roh ini keluar dari hamba perempuan tersebut. Dan para tuan-tuan hamba perempuan ini tidak menerimanya karena merugikan mereka. Sehingga Paulus dan Silas dimasukkan ke dalam penjara. Kita telah membaca betapa tempatnya yang sangat-sangat luar biasa ketatnya, dimasukkan ke paling tengah, paling dalam, dan dibelenggu. Dalam catatan pasal 16 ini juga Bapak Ibu Saudara, Paulus dan Silas mengalami penderitaan di dalam penjara akibat pemberitaan Injil kepada orang-orang yang ada di Filipi. Kemudian Alkitab menceritakan bahwa mereka berkali-kali didera dan dilemparkan ke dalam penjara di Filipi. Bahkan kepala penjara Filipi memasukkan Paulus dan Silas ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Yang artinya Bapak Ibu Saudara, tidak ada harapan bagi mereka untuk dapat melepaskan diri. Mungkin juga di dalam kehidupan kita memang tidak terbelenggu secara fisik saja. Tetapi kehidupan kita seolah-olah masa depan kita tidak ada lagi harapan. Seolah-olah kita berpikir masa depan kita akan suram. Seolah-olah kita berpikir bahwa kehidupan kita ini sudah terikat dari yang namanya dosa. Sudah terikat dalam suatu keadaan yang sulit untuk kita lepaskan. Sulit untuk kita jauhkan. Sulit untuk kita tidak melakukan hal itu lagi. Sepertinya kita dibelenggu. Sepertinya kita dipasung dengan kuat di belenggu tersebut. Sehingga kita tidak dapat melangkah ke depan. Sehingga kita tidak dapat bangkit. Sehingga kita tidak dapat bergerak, sehingga kita tidak dapat lagi melakukan apa yang firman Tuhan katakan, yang kita dengar dan kita pelajari. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal pembahasan kita pada saat ini, kita akan pelajari bersama-sama dari respon Paulus dan Silas ketika mereka menghadapi hal yang seperti itu. Sepertinya mereka telah dimasukkan ke penjara, tidak ada harapan untuk keluar. Tidak ada harapan untuk memberitakan Injil lagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika mereka dalam penderitaan tersebut, apa respon mereka yang dapat kita pelajari? Respon mereka, hal yang sangat luar biasa adalah ketika Paulus dan Silas menderita di dalam penjara dengan kaki terbelenggu dan punggung terkulai. Namun di tengah penderitaan itu semua Bapak Saudara, mereka
masih berdoa. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mereka menyembah Tuhan di dalam penjara. Dalam doa, pujian penyembahan yang mereka naikkan, dikatakan bahwa semua yang ada di penjara itu mendengarkan mereka. Betapa mereka menaikkan dengan sangat keras. Betapa mereka menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di dalam hati mereka. Dengan semua orang mendengarnya. Dari sini kita dapat melihat respon mereka, Bapak Saudara. Walaupun sepertinya sudah tidak ada harapan. Walaupun sepertinya sudah tidak ada harapan untuk masa depan. Untuk memberitakan Injil. Tetapi satu hal yang kita pelajari. Mereka masih berdoa. Mereka masih menyanyikan pujian kepada Tuhan. Sehingga kehidupan mereka diubahkan. Dikatakan penjara itu mengalami gempa yang sangat dahsyat. Sehingga semua pintu-pintu terbuka. Semua belenggu-belenggu terbuka, Bapak Saudara. Mereka terlepaskan dan mereka mempunyai harapan yang luar biasa ke depannya karena pujian dan penyembahan mereka kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh tentunya. Oleh sebab itu kita belajar yang mengubahkan hidup salah satunya doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ketika mereka terlepas belenggunya, kepala penjara melihatnya, kemudian mereka memberitakan Injil. Dan kepala penjara dan keluarga kepala penjara dapat diselamatkan. Mereka dibaptis. Kenapa? Dari awalnya mereka menderita. Mereka menaikkan doa, pujian kepada Tuhan. Mereka dapat memenangkan jiwa. Puji nama Tuhan. Melalui pengalaman yang dialami oleh Paulus dan Silas ini, yang dapat kita pelajari yang pertama, ada sukacita. Sukacita setiap orang percaya ada di dalam hatinya dan tidak ditentukan oleh keadaan lahiriah. Keadaan boleh sangat berat, boleh sangat buruk. Tetapi kita sebagai orang percaya berbahagialah, bersukacitalah. Bukan karena kita seperti orang gila, bukan. Karena kita percaya dalam semuanya itu Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan. Penganiayaan yang terjadi dalam hidup kita tidak dapat melenyapkan damai dan sukacita kita. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pokok sukacita dalam kehidupan kita. Selain itu di dalam Yakobus 1 ayat 3-4 dikatakan bahwa ujian terhadap iman kita itu akan menghasilkan ketekunan. Serta dari ketekunan tersebut kita akan memperoleh buah yang matang sehingga kita menjadi sempurna dan utuh. Tak kekurangan suatu apapun di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi setiap apa yang kita hadapi itu adalah cara Tuhan supaya menguji kita, supaya kita tahan uji dan kita memperoleh atau menghasilkan ketekunan di dalam Tuhan. Ketekunan memuji Tuhan, ketekunan berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun Bapak Saudara. Tak kekurangan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tak berkekurangan di hadapan Allah tentunya. Mungkin di hadapan manusia kita berkekurangan. Tetapi di hadapan Allah ketika kita menjadi sempurna, di hadapan Allah kita tidak berkekurangan. Mengapa? Karena kita memperoleh suatu hal dari ketekunan kita terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan sukacita menjadi bagian dalam kehidupan kita. Lalu kemudian kuasa Tuhan dalam kelemahan menjadi sempurna. Amin. Dalam keadaan yang paling buruk sekalipun, Allah senantiasa menyediakan kasih karunia-Nya Bapak Saudara. Kasih karunia yang cukup bagi mereka yang berada dalam kehendak-Nya dan menderita oleh karena namanya. Karena justru dalam setiap kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Jadi kalau kita ada kelemahan, kita ada kekurangan, jangan kita berkecil hati Bapak Saudara. Melainkan percayalah bahwa dalam setiap kelemahan kita, dalam setiap kekurangan kita, kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan tersedia dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kuasa Tuhan tak terbatas dalam kehidupan setiap manusia, apalagi kita sebagai orang-orang percaya. Oleh sebab itu, jangan kita berkecil hati ketika kita ada kekurangan ataupun kelemahan. Waduh, saya punya kekurangan, aduh saya punya kelemahan dan sebagainya, terus menyalahkan Tuhan. Jangan seperti itu. Melainkan kita percaya bahwa dalam setiap kelemahan, di dalam setiap kekurangan, kuasa Tuhan menjadi
sempurna di dalam kehidupan kita. Lalu kemudian peran Roh Kudus Bapak Saudara dalam orang yang menjalankan firman Tuhan tentunya menjadi sangat luar biasa. Menunjukkan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam hidup setiap orang percayanya menderita karena nama Yesus. Dan Roh Kudus akan selalu setia menolong setiap orang percaya yang senantiasa melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita. Bagi kita percaya kepada Yesus, kemudian kita yang diolok-olok, percaya Yesus, gini-gini dan sebagainya. Kita menerima caci maki dan sebagainya. Kita di dalam semuanya itu Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan selalu setia menolong setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang senantiasa melakukan Allah di dalam kehidupan kita. Dan menjadi aplikasi dalam kehidupan kita Bapak Saudara, supaya kehidupan kita makin diubahkan, makin menyerupai Kristus, supaya kehidupan kita makin diubahkan menjadi suatu pribadi yang baik, suatu pribadi yang berdampak di sekitar kita. Kita aplikasikan beberapa aplikasi ini. Yang pertama yaitu berdoa. Ya, kita tahu bersama bahwa berdoa itu adalah nafas kehidupan orang yang percaya. Dan kita berdoa bukan hanya dalam keadaan tertentu saja. Kita berdoa bukan kalau kita perlu saja pada Tuhan. Ketika kita berkekurangan, Tuhan saya perlu dan sebagainya. Bukan hanya ketika kita perlu saja. Atau kalau kita senang saja karena kita senang. Wah, kita berdoa dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ketika kita sedih, kita tidak berdoa lagi. Jangan seperti itu. Melainkan di waktu kita senang, di waktu kita sedih, di waktu kita susah, bahkan dalam penderitaan sekalipun Bapak Saudara, kita belajar untuk kita berdoa kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi dan pembaruan atau sukacita yang daripada Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Berdoa bukan hanya tentang meminta saja, memohon pada Tuhan, bukan berbicara tentang itu saja, melainkan berdoa itu juga adalah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita berdoa setiap hari dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, sedih maupun kita bersukacita, ketika kita berdoa kita sedang membangun keintiman, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan Tuhan melihat setiap doa-doa kita, memperhatikan setiap apa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kemudian aplikasi yang kedua, menjadi pemuji dan penyembah Tuhan tentunya. Menjadi pemuji dan penyembah Tuhan bukan hanya ketika kita ke gereja saja, ketika kita ke ibadah, persekutuan atau mood-mood saja. Tidak. Melainkan dimanapun kita berada, tergeraklah untuk tetap memuji Tuhan. Ketika pun kita berada dalam ibadah, persekutuan, dalam doa-doa, ketika kita ada waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sukacita Bapak Saudara. Bukan karena terpaksa atau mengikut-ikut saja, melainkan kita menyembah atau memuji Tuhan karena kita bersukacita keselamatan yang daripada Tuhan, atau suatu hal yang luar biasa yang kita terima daripada Tuhan, sehingga kita bersukacita dengan cara kita memuji dan menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita pun sudah ada di sorga, amin, kita berada di sorga nanti. Nanti tugas kita adalah menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Dan semua itu kita lakukan dengan penuh sukacita. Ketika kita menjadi pemuji dan penyembah di sorga nanti, kita melakukan semua itu dengan sukacita yang melimpah Bapak Saudara. Bukan karena mood saja atau ikut-ikut saja, melainkan kita melakukan semua itu dengan sukacita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita pergi dan berada, apapun suasana hati kita, keadaan kita, marilah senantiasa kita menyisihkan waktu untuk kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah adalah Allah yang setia dan selalu menolong kehidupan kita. Di dalam doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan, pasti ada mujizat, pasti hidup kita akan diubahkan menjadi lebih baik dan menjadi serupa dengan Kristus. Doa dan pujian penyembahan kepada Tuhan dapat mengubahkan kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap firman yang boleh kami dengar dan kami pelajari bersama-sama. Bahwa ketika kami berdoa, ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, bukan
ketika kami dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Melainkan ya Tuhan, dalam setiap keadaan kami mau berdoa, kami mau memuji, kami mau menyembah kepada Tuhan. Sebab kami percaya, di dalam doa, pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan, kehidupan kami diubahkan, kehidupan kami menjadi serupa dengan Kristus. Kehidupan kami Tuhan, terlepas dari belenggu-belenggu yang membelenggu kehidupan kami. Terlepas dari setiap hal yang membuat kami tidak menjadi bangkit dan bergerak Tuhan. Tetapi kami percaya, dalam setiap doa, pujian, penyembahan kehidupan kami kepada Tuhan, kami percaya ada mujizat. Setiap belenggu-belenggu dalam kehidupan kami terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah, Dialah yang mengikat pinggang keluarga GPD LSD Magelang dengan keperkasaan dan membuat jalan keluarga GPD LSD Magelang rata, yang membuat kaki keluarga GPD LSD Magelang seperti kaki rusa dan membuat keluarga GPD LSD Magelang berdiri di bukit. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga, segala pujian dan penyembahan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunilah segala setiap dosa kami Tuhan, yang sering selalu sengaja maupun tidak sengaja melakukan kehendak-Mu. Menyerahkan kehidupan kami, doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.